Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat selalu Lur. Alhamdulillah. Lur, ini ada kisah unik tapi koplak nih Lur. Ini ada kisah pemuda gara-gara merana putus cinta, dia gak terima dan dendam dan bertindak koplak sekoplak-koplaknya. Wis pokoknya ora urus dah. Si mantan dipermalukan dengan penyebaran video asusila yang pernah dilakukan pemuda ini dengan mantannya itu. Geger deh jadinya Mojokerto dan se-Asia Tenggara pada saat itu. Oh iya Lur, untuk berita versi lainnya tentang cerita ini saya cantumkan salah satu link beritanya yang saya cantumkan dari detik.com ya. Di bagian bawah ada di deskripsi. Seperti biasa, nama toko dan foto-foto kita samarkan dan alur ceritanya ala bedah berita gitu. Gak pakai lama apalagi pakai karet gelang 2 ya Lur. Kayak bungkus nasi padang yang gak pakai cabai itu ya. Udah nasi bungkus 2, satu pakai cabai satu lagi jangan. Udah bang, yang gak pakai cabai yang pakai karet gelang 2 ya. Kan gitu biasanya ya. Yaudah kita langsung menuju ke Mojokerto. Bismillah. Putus cinta memang menyakitkan. Terlebih putus pada saat hati lagi seneng-senengnya atau gandrung-gandrungnya pada pasangan kita. Biasanya kalau di antara dua kubu yang sudah berkoalisi secara masif tapi harus pecah kongsi karena salah satu sudah beda hati, maka dijamin nih tindakan posesif bahkan yang mengarah ke mencelakai bisa aja terjadi. Hal ini terjadi pada seorang pemuda bernama Gandung, usianya 25 tahun ya, dari Mojokerto, Jawa Timur. Ya, dia salah dalam menyikapinya. Oh ya, kerjaan sehari-hari Gandung ialah berdagang nasi bebek di pinggiran jalan di wilayah Mojokerto. Sebagai balas dendam atas rasa sakit hatinya karena pemutusan hubungan yang sepihak yang sebelumnya tidak ada peringatan dulu baik berbentuk SP1, SP2 sampai ke SP3. Mulyani pacarnya hanya bilang enough is enough dah. Wis cukup dong, aku njaluk pegat ae. Gandung akhirnya menyebarkan rekaman persetubuhan mereka. Rekaman 18+ itu disebar ke berbagai penjuru dunia. Bebas gratis, nggak perlu bayar hak siar katanya. Karena rekaman asusila itu ia publikasikan lewat kanal YouTube, TikTok, dan WA Group serta medsos lainnya. Termasuk juga dia sebar ke orang tua Mulyani, kekasih barunya Mulyani, paman Mulyani, bahkan kantor tempat kerja Mulyani pun mendapati tayangan itu dengan bebas gratis tanpa jeda iklan pula. Walaupun tayangan hanya beberapa detik saja, polisi pun segera menangkap YouTuber koplak ini. Yang namanya putus cinta di luar kota atau di batas kota seperti lagunya Titik Sandora memang sangat menyedihkan, merana dan sakitnya pun sampai di sini. Tapi dunia kan tak selebar daun kelor, apalagi daun kelor yang mengkeret karena layu. Perempuan tidak cuma satu, Ndung. Yang gadis maupun janda tinggal pilih, asal jangan yang terong makan terong aja Lur. Jangan malah balas dendam dengan akibat merugikan diri sendiri. Apa nggak ngenes mantan berbahagia dengan kekasih baru sedang kita sendiri malah masuk penjara. Gandung, warga kecamatan Pungging, Mojokerto ini memang sedang berduka dan kecewa sebab cintanya pada Mulyani diputuskan secara sepihak tanpa musyawarah dan mufakat seperti sila keempat dalam Pancasila. Padahal sebagai kekasih kurang apa dia membahagiakan Mulyani. Apa-apa yang diminta Mulyani, Gandung selalu mengabulkan. Permintaan Mulyani yang tidak bisa Gandung kabulkan hanya satu, yaitu Mulyani minta jalan-jalan di daerah konflik, jalan-jalan ke Ukraina yang lagi mendor-doran sama Rusia. Ketika Mulyani kedinginan karena Mojokerto hujan melulu, Gandung menciptakan obat anget dengan mengajak si Mulyani berhubungan intim bak suami istri. Cara-cara yang dilakukan Gandung memang salah ya, tapi kita maklumi saja karena dia hanyalah penjual nasi bebek atau pecel lele. Walaupun ya kita sama-sama tahu ya, yang namanya penjual pecel lele itu jangan sembarangan. Mereka itu kadang dari orang-orang yang lebih terdidik ya, dari sarjana atau apa aja. Mereka membuka usaha seperti itu karena mereka pikir cuannya lebih banyak ini daripada harus jadi bawahan. Oke, balik lagi ke Gandung ya. Gandung memang pada dasarnya wawasannya memang sempit dia. Hanya seputar nasi uduk dan bebek goreng ditambah sambal dan lalapan. Maka begitu cintanya diputuskan dan Mulyani ganti koalisi dan menyepakati MOU dengan cowok lain, dia jadi dendam sedendam-dendamnya. Gandung ingin membalasnya secara telak dan harus nampol ke harkat dan martabat kewanitaan Mulyani beserta keluarga besarnya.
Sebagaimana telah disinggung di atas, Gandung ini memang anak muda yang suka nyerempet-nyerempet bahaya gitu. Mulyani kan baru berstatus pacar bukan istri, tapi Gandung sudah berani mempergunakannya secara bebas. Padahal dia hanya punya izin tidak tertulis hanya sebatas pacar, bukan hak guna pakai. Dan dengan begitu pedenya, diajak Mulyani berhubungan intim. Padahal belum jadi suami istri, tapi Gandung bilang katanya zaman sekarang kasih DP saat pacaran itu udah biasa, udah lumrah bin jamak katanya. Cuma di Jakarta aja ada DP 0 rupiah, itu pun hanya untuk rumah ala Gubernur Anies Baswedan katanya. Kenapa Mulyani meninggalkan mitra koalisinya yaitu si Gandung sebelum tahun 2024? Ya karena status sosial Gandung hanya penjual nasi bebek yang sepi pengunjung, serta lapak nasi bebeknya Gandung sepi. Ketika ada tokoh alternatif yang serba menjanjikan dan memiliki visi-visi masa depan rumah tangga maju, langsung saja Gandung ditinggalkan. Apalagi pacar barunya juga siap menerima dirinya apa adanya, meski ibarat mesin sudah dol dan statusnya kondisi pasca pemakaian tak wajar si Gandung. Sebenarnya Gandung menginginkan klarifikasi kenapa cintanya diputus begitu saja. Kok kayak PT Telkom saja, tanggal 20 belum bayar langsung sambungan telepon dibikin tulalit atau diputus. Atau jaringan internet yang makin lemot kayak jalannya siput lagi manggul gabah. Mungkin itu yang ada di pikiran Gandung pada saat itu. Celakanya, Mulyani tak mau menanggapi apalagi merespon. WA Gandung tak dijawab, ditelepon juga nggak diangkat. Padahal Gandung benar-benar membutuhkan klarifikasi langsung via lisan Mulyani. Ya siapa tahu dia bisa komunikasi lagi dengan dalih minta penjelasan tentang pemutusan hubungan sepihak itu. Sambil dia berharap bisa renegosiasi ulang dan Mulyani membatalkan keputusannya itu. Tapi Mulyani tetap teguh pada sikapnya. Enough is enough. Segala hal tentang Gandung ia sudah bungkus rapat pakai karung bekas dan dibuang jauh-jauh sampai ke pembuangan sampah di Bantar Gebang. Dari Mojokerto sampai ke Bantar Gebang. Buset, jauh banget ya. Itu saking mohnya itu Mulyani sama si Gandung. Ternyata sikap Mulyani yang seperti itu menjadikan Gandung dendam. Dia ingat punya beberapa rekaman video saat berhubungan intim dengan Mulyani. Akhirnya tanpa melalui proses editing, video porno itu langsung disebar Gandung lewat medsos, bahkan YouTube dan TikTok. Yang dikirimi bukan saja Mulyani tapi juga kekasihnya, orang tua pacar barunya, kakak, adik, om, dan Pak D. Semua naik ke kijang. Bukan, emang iklan mobil zaman dulu. Pokoknya semua dikirimi video itu oleh si Gandung. Bahkan RT dan Pak RW. Cuma Antonio Guterres yang sekjen PBB aja yang gak dikasih. Mungkin takut kali ya, nanti malah dikira video permohonan suaka politik. Dan yang lebih bengis lagi, perusahaan atau kantor tempat Mulyani kerja juga dikirimi. Saking malunya, Mulyani memilih keluar dari perusahaan. Tapi dia kemudian mengadu ke Polsek Pungging. Pihak keluarga Mulyani juga melaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Mojokerto pada Kamis tanggal 13 bulan 10 tahun 2022. Tim gabungan unit PPA dan unit Tipidum pun langsung melakukan penyelidikan. Sampai akhirnya di hari yang sama, Gandung diringkus sekitar pukul 2 siang. Polisi juga menyita barang bukti 1 ponsel milik pelaku serta 2 ponsel milik paman dan orang tua korban. Dalam pemeriksaan dia mengaku jadi YouTuber amatiran karena sakit hati diputus cintanya oleh Mulyani. Target dia, Mulyani harus viral dan jadi trending topik. Ya minimal sebulan lah rame di medsos katanya. Dan dibikin malu sampai jagat maya. Dasar si Gandung ini YouTuber sinting. Kabar begituan kok diposting. Gandung pun mendekam di rutan Polres Mojokerto. Ia dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah ini nih hukumannya nggak tanggung-tanggung. Hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda
1 miliar sudah menantinya. Wadaw, nunggu monet aja Ndung, biar bisa bayar denda yang 1 miliar itu. Gandung, niat hati mau bikin malu mantan, malah akhirnya menanggung dinginnya lantai penjara. Ampun deh. Baiklah Lor, itulah sekelumit kisah kriminal pendek dari Mojokerto. Moga-moga kita semua nggak memiliki cara berpikir sumbu pendek ya. Saat emosi datang, apa aja mau kita lakukan. Tapi saat imbas buruk kita dapati, nangis bombay selamanya kita bakal dibuat. Yang suka dengan video kali ini, bantu sebar, share ke teman, rekan, kawan, bahkan lawan sekalipun. Cubit gambar like buat yang suka, dan silakan komen apa saja buat cerita kali ini di kolom bawah. Dan jangan lupa injak tombol subscribe-nya biar nanti ada kisah baru muncul. Sedulur yang pertama akan menyaksikan di channel Bedah Berita. Ya, yang biar malas baca berita masih bisa dapat berita. Dan yang paling akhir, nggak akan pernah bosan selalu sama-sama mengingat buat saya dan sedulur semua agar tetap senantiasa istiqomah jaga sholat 5 waktu. Biar hati kita ikhlas dan nggak kepikiran terus sama mantan melulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.